Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih memiliki kesempatan untuk menambah kebaikan, masih punya kesempatan untuk mengoreksi diri dan siap membenahi. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat itu kita merasakan, kemudian kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan kita yakin jika kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan suri tauladan dan bimbingan-bimbingan melalui sabdanya, sehingga kita mantap di dalam menjalankan ajaran Islam. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita, orang-orang yang beriman. Kita selalu ditunjukkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 100. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Katakanlah, hai Muhammad, tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Tentu sudah landing di pikiran kita. Yang buruk dan yang baik tidak sama. Sebagai hamba yang berakal, tentu kita milih yang baik. Kemudian Allah menjelaskan, walau a'jabaka kasratul khabith. Meskipun banyaknya kejelekan itu, keburukan itu menarik hatimu, tetap tidak sama. Banyak orang yang berombongan membenarkan sesuatu yang salah, yang buruk, sedangkan yang baik, yang mendukung hanya sedikit. Tetap tidak sama. Yang baik akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang buruk akan mendatangkan murka. Karena itu, setiap orang yang bergerombol, berkelompok, tertarik dengan banyaknya keburukan, dan dia larut berenang dalam keburukan itu, maka tunggu akan mendapat penderitaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman ditunjukkan oleh Allah setelah memiliki iman, fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya apa? Kita akan tetap di dalam jalan-jalan kebaikan, meskipun banyak yang menentang, meskipun banyak yang menghalang-halangi. Kalau kita
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa itu dalam dirinya itu ada potensi lebih besar takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Karena itu setiap ayat dan banyak ayat yang setelah iman itu kemudian diiringi dengan takwa, ada perintah takwa. Fattakullah. Hei orang-orang yang beriman, kamu tidak akan bisa menghindar dari keburukan-keburukan yang telah digemari orang banyak kecuali kamu bertakwa. Jika kamu telah bertakwa, maka kamu akan tetap memilih yang baik meskipun yang buruk banyak pengikutnya, meskipun yang buruk banyak orang yang melakukannya. Karena itu jamaah yang berbahagia, rasanya kita sangat perlu sekali membuka firman-firman Allah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengerti. Ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang punya pikiran, agar kamu itu beruntung. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, menginformasikan bahwa yang buruk dan yang baik itu tidak sama. Meskipun yang buruk itu membuat tertarik, hanya orang-orang yang takwalah yang akan istiqomah di dalam memegang kebaikan meskipun banyak yang menentang. Agar apa? Kita memegang yang baik itu, memegang yang dipilihkan oleh Allah itu. La'allakum tuflihun. Agar kalian menjadi orang-orang yang berbahagia. Alangkah indahnya itu. Oleh karena itu di dalam surat Al-Hasr ayat 19, Allah Subhanahu wa taala yang sayang kepada kita memperingatkan juga, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan jangan kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah, lupa. Padahal telah menerima nikmat yang banyak, mereka lupa kepada Allah. Jangan ada kalian orang-orang yang bertakwa. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah melupakan kepada mereka, melupakan diri mereka. Mereka yang lupa Allah dibiarkan. Bahkan kemaksiatan yang dilakukannya itu seolah kebaikan. Ia merasa bangga, bahkan merasa tidak mati, bahkan merasa dialah yang paling hebat. Dialah yang mendapatkan petunjuk. Kita orang-orang yang bertakwa, meskipun mendapat petunjuk dari Allah, pertolongan dari Allah, kita tetap mendekatkan diri kepada Allah. Kita tetap merasa masih ada kekurangan, sehingga semakin hari kita semakin kuat
keimanan kita kepada Allah, sehingga rasa takut kita kepada Allah itu lebih tinggi dibanding rasa takut dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Artinya apa? Kalau kita itu mengikuti mereka yang lupa Allah, kita juga menjadi orang yang fasik. Orang yang fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Nah, oleh karena itu kita yang sesama orang-orang yang bertakwa, sesama orang-orang yang beriman juga hati-hati. Jangan ada suudzon kepada teman kita yang sesama mukmin. Jangan ada merasa paling hebat, tetapi bersama-sama. Sama-sama tolong menolong di jalan Allah. Setiap orang punya kelebihan masing-masing dan berlayar pada jalur masing-masing, tetapi jalur itu jalur yang telah diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-fasikun, fasik, keluar dari ketaatan. Nah, kemudian ditunjukkan oleh Allah, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni neraka itu dengan penghuni surga. Artinya apa? Bahwa langkah-langkah perbuatan-perbuatan orang yang akan menjerumuskan dirinya ke neraka itu tidak sama dengan langkah-langkah orang-orang yang akan memasuki surga Allah. Orang yang akan masuk menggali kubur ke dalam neraka nantinya, membekali dirinya menuju neraka, itu berbuat yang menyimpang dari aturan Allah. Tidak ada ketaatan kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang penghuni surga itu orang-orang yang baik, penuh ketaatan kepada Allah. Adanya surga dan neraka itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam tidak menakut-nakuti dengan neraka dan meniming-iming dengan surga, tidak. Allah tunjukkan bahwa itu adalah keadilannya. Orang-orang yang dekat mentaati perintah-perintahnya dengan rahmatnya itu akan mendapatkan surga. Sedangkan orang-orang yang menyimpang bahkan menentang Allah akan mendapatkan neraka. Itulah suatu keadilan yang luar biasa. Pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman jangan sampai mempunyai sikap-sikap ahli neraka. Apalagi sesama kawan, sesama perjuangan. Kita harus hati-hati. Sebab kebaikan yang kita lakukan ini saja loh, sampai kita masuk surga, itu atas rahmat Allah, atas kekuatan Allah, pertolongan Allah. Jadi kita merasa gembira, ada kawan kita meningkat, semakin hebat, semakin pandai, semakin dapat menerangkan ke sana ke sini, dapat berdakwah ke sana ke sini, dengan kekayaannya dia dapat beramal di sana dan di sini. Kita bahagia, alhamdulillah. Banyak kawan-kawan kita yang sama-sama berjuang dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing, itu merasa bahagia begitu. Jangan ada sesama mukmin itu saling iri hati dengki. Itu apa bedanya dengan orang yang nggak mengerti Islam.
Ashabul jannati humul faizun. Ini ditegaskan. Penghuni neraka itu, penghuni surga itu bukan neraka. Penghuni surga itu mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Artinya apa? Disebut 2 kali. Kita ditekankan. Semoga kita menjadi orang-orang yang bahagia. Mudah-mudahan kita dengan kekuatan Allah, dengan rahmat Allah, kita mampu memilih yang baik, memilih ahli surga, bukan memilih yang buruk dan bukan memilih ahli neraka. Semoga demikian. Inilah kajian singkat, mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua, termasuk saya sendiri yang menyampaikan, keluarga saya dan keluarga kita semua, sehingga kita sama-sama mendapat ridho Allah di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.